ketika guru itu berkualitas, tentu siswanya berkualitas. Karena maju mundurnya madrasah itu ditentukan oleh orang tiga ini. Oke, Satu kata Pak untuk Man IC Siak. berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Man Insan Cendekia Siak, Kampus Islami Prestasi Mandiri. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sahabat Insan Cendekia. Ya, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah ya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Mulyardi MPD. Selamat datang Pak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Pak perjalanannya dari Pekanbaru ke Maning C? Alhamdulillah baik. Memang direncanakan sebelumnya undangannya ya tepat pagi ini kita datang, kemudian ada program PKB ya. Lancar Pak ya? Alhamdulillah. Insya Allah IC kita ini mudah ya Pak diakses dari Pekanbaru ya? Sangat mudah. Alhamdulillah. Ini Pak sudah kami kumpulkan oleh tim beberapa fakta ya sahabat Insan Cendekia. Bapak juga pernah menjabat sebagai kepala di Man 1 Pekanbaru, kepala di Man 2 Pekanbaru ya, dan sekarang sebagai Kabid Penmat ya Pak ya. Ya, boleh di-spill Pak untuk sahabat Insan Cendekia perjalanan karir Bapak. Baik, makasih. Saya awalnya menjadi kepala madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru, yakni terletak di Jalan Diponegoro nomor 55, Kecamatan Sayen, Kota Pekanbaru. Saya dilantik di kepala madrasah di Man 2 itu tahun 2006, Oktober 2006. 2006. Berjalan saya sampai tahun 2015. Dan akhir 2015 saya dimutasikan ke Man 1 Pekanbaru. Dan dari Man 1 itu dari 2016 sampai 2017 pertengahan saya dimutasikan lagi ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Di kala itu menjabat sebagai kepala subbagian perencanaan dan keuangan kantor wilayah Provinsi Riau tahun 2017, tepatnya bulan Juli. Dan setelah itu di 2 tahun setengah saya menjabat di sana, tepatnya di bulan Januari 2000, kalau salah ya 2021, saya dimutasikan lagi menjadi kepala seksi kurikulum dan kesiswaan pada bidang pendidikan madrasah kantor wilayah Kementerian Riau. Dan sejak 2021 September saya dilantik menjadi kepala bidang sampai saat ini. Berarti dari 2021 sampai saat ini Pak ya? Iya, sampai saat ini. Ya, saya paling ingat itu Pak ada program ya dari Penmat itu program Riau Madrasah Award ya Pak ya di tahun 2022 gitu ya. Ini inspirasinya apa nih Pak membuat program ini? Saya bergerak dari masukan beberapa kepala madrasah yang ada di Provinsi Riau. Mereka kita sering tuntut untuk berprestasi, dan mereka sudah berprestasi. Kenyataannya selama ini belum ada reward untuk mereka. Apresiasi Pak. Apresiasi. Kemudian kita juga membuka cakrawala berpikir kita
saya terinspirasi juga di GTK juga ada award setiap tahunnya. Nah, oleh sebab itu ketika saya membuat Madrasah Award di tahun 2022, ya di tahun 2022, rencana saya itu memang untuk memberikan apresiasi kepada seluruh kepala madrasah yang sudah berprestasi, kemudian guru madrasah yang sudah berprestasi, kemudian siswa yang sudah berprestasi. Nah, rencana saya itu memang 1 kali 3 tahun. Rencana di tahun 2024 ini akan dilaksanakan 1 kali lagi. Tapi melihat kondisi anggaran yang makin hari makin menipis, mungkin kita agak tunda, mungkin 1 kali 4 tahun, mungkin di 2025. 2025 kita akan menyaksikan program ini lagi Pak ya. Program ini lagi, insya Allah. Oke Pak, selain program yang barusan kita bahas Pak ya, program-program lainnya di Penmat ini apa saja Pak? Sebenarnya banyak program kita di Penmat itu. Karena saya mungkin berasal dari guru, kemudian sudah sekarang menjabat jadi struktural, saya melihat kualitas madrasah ini ada hanya 3. Yang pertama, kalau ingin madrasah berkualitas itu, yang pertama guru dulu, yang kedua siswa, guru, yang kedua adalah kepala madrasah, kemudian adalah pengawas. Karena maju mundurnya madrasah itu ditentukan oleh orang 3 ini. Kepala madrasah, kemudian guru, kemudian pengawas. Nah, kenapa saya sampaikan demikian, dan saya juga mungkin sudah langsung menjadi testimoni dalam melaksanakan itu. Dari berangkat dari pengalaman itu, yang mengendalikan kita itu, yang menyukseskan kita itu adalah guru. Ketika guru itu berkualitas, tentu siswanya berkualitas. Ketika dua-duanya sudah berkualitas, otomatis layanan yang diberikan oleh kebijakan yang diambil oleh kepala madrasah untuk memberikan layanan terhadap seluruh stakeholder yang ada di madrasah akan menuju kualitas. Artinya sama-sama mendayung untuk menuju kualitas. Pulaunya pulau kualitas. Artinya tidak bisa bekerja sendiri. Kayak apa, sehebat apapun kepala madrasah, tidak bisa dia akan bekerja sendiri kalau tidak ada masukan-masukan dari pengawas. Sehebat apapun guru, kalau tidak diarahkan juga tidak akan bisa maju. Dan sehebat apapun bibit ataupun siswa yang kita rekrut, umpamanya penerimaan melalui PPDB, seselektif apapun, jika gurunya tidak mendapatkan tempat untuk mengangkat ataupun memberikan layanan yang baik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa, juga tidak akan bisa. Nah, oleh sebab itu makanya seluruh senternya adalah kepala madrasah. Kepala madrasah bagaimana memberikan layanan kepada pengawas, memberikan layanan kepada siswa, memberikan layanan kepada guru. Karena itulah yang akan mengangkat harkat dan martabat lembaga pendidikan yang kita pimpin, saya kira itu. Jadi intinya kolaborasi dari 3 elemen ini Pak ya? Iya. Dan kemudian juga program kita, itu GTK-nya. Program kita juga, saya selama ini melihat Pekanbaru itu sebelum IC ini berlahir ya. IC ini berlahir ada 5 tahun ya. 8 tahun. Sekitar 8 Pak. 8 tahun. 8 tahun. Sebelum lahirnya IC ini, saya melihat konsep ataupun kualitas pendidikan itu terpusat di ibu kota provinsi, Pekanbaru. Nah, bagaimana ketika saya di disertasi saya juga itu termasuk bagaimana pengaruh manajemen itu seorang kepala madrasah terhadap lembaga yang dipimpinnya. Itu termasuk disertasi saya. Nah, artinya ketika saya menjabat menjadi kepala bidang pendidikan madrasah, saya melihat itu semua membuat suara apa yang saya rasakan dulu. Nah, supaya jangan tertumpu kualitas pendidikan itu di kota saja, supaya menyebar kepada madrasah-madrasah yang ada di Provinsi Riau, 12 kabupaten kota. Nah, yang bisa saya buat baru pada hari ini,
di samping pembinaan itu adalah program bimbingan teknis terhadap guru-guru kita yang notabene untuk memberikan pembinaan terhadap anak-anak yang untuk lomba di bidang kompetisi sains madrasah, Olimpiade gitu Pak ya. di olimpiade kompetisi sains madrasah, sehingga nanti saya yakin dan percaya ketika gurunya kita berikan layan bimbingan teknis untuk membina guru-guru yang di daerahnya, wilayahnya, saya yakin kualitas itu akan merata, menyebar, tidak hanya terpusat di Pekanbaru saja, itu saja. Ya, yang seperti kita buat di Mandua. Mandua itu, tahun ini kalau salah di bulan Februari kemarin ya. Iya Pak. Di Februari kemarin. Itu kalau tidak salah tuh hampir semua guru per bidang studi kita hadir di sana Pak ya. Hadir di sana. Artinya dan ini nih mungkin di 2024 kita tetap akan laksanakan dengan keterbatasan anggaran, tetap akan kita laksanakan itu. Karena kita sudah melihat kemarin ini di ajang kompetisi sains madrasah tingkat provinsi kemarin, saya melihat di urutan untuk nasional itu setelah Pekanbaru, kota Pekanbaru itu di 2, 3, 4, 5 peringkat 2, 3, 4, 5 itu adalah kabupaten-kabupaten lain. Berarti sudah work well lah ya, artinya dengan program itu, dan mereka juga merasakan, kan kita punya mitra saya ada kepala seksi pendidikan madrasah di kabupaten kota, itu yang akan memayungi mereka, memberikan masukan kepada saya apa yang harus dibuat, kemudian untuk majunya seluruhnya maju yang ada di kota, di provinsi Riau, tidak hanya kota Pekanbaru. Jadi saya hadir sebagai kepala bidang itu adalah untuk seluruh kawan-kawan madrasah yang ada di provinsi Riau. Semuanya menyeluruh Pak ya. Menyeluruh ya. Merasakan program-program yang bidang Penmat buat ini Pak ya. Ya, dan kita kan udah ada fasilitas yang bagus Pak. Laboratorium sains itu kan hanya kita di Mandua kan baru kan. Itu sebenarnya diberikan oleh Direktur KSKK itu sebenarnya hanya ada 4 di Indonesia ini. Indonesia Pak ya. Yang pertama untuk untuk Man Ihsan Cendekia itu 2 wilayah tengah, yakni Gorontalo dan Serpong. Kemudian untuk madrasah reguler Man 2 Kota Malang dan Man 2 Kota Pekanbaru. Jadi memang untuk madrasah rujukan yang ibaratnya di format laboratorium itu sebenarnya, laboratorium olimpiade. Nah oleh sebab itu saya mengingat siapapun madrasah yang ada di Sumatera sebenarnya, jika mereka ingin memanfaatkan gedung itu untuk kita, apatah lagi kita yang ada di Provinsi Riau, madrasah kita. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk ada, kita tetap memberikan layanan itu supaya berfungsi bangunan yang diberikan. Tidak hanya untuk Mandua saja, tetapi untuk seluruh kita yang ada di Provinsi Riau. Dan inilah kadang-kadang sering saya sampaikan ketika rapat koordinasi dengan kepala madrasah se-Provinsi Riau, manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, dan ini bukan hanya untuk Mandua, cuma ditaruh di Mandua, lokasinya ditaruh sana, kemudian dimanfaatkan untuk kita untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di madrasah kita masing-masing. Ini menarik nih Pak, saya mau tekankan sekali lagi Pak ya. Berarti madrasah yang ada di Riau ini ya, berarti boleh gitu ya Pak menggunakan gedung sains gitu Pak ya. Berarti tidak hanya untuk di mana gedung itu berada berarti ya. Iya, memang gitu. Memang bahkan bukan hanya untuk Riau saja, untuk madrasah Sumatera. Sumatera ya. Ini satu-satunya bangunan yang ada di laboratorium sains itu hanya di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Jadi se-Sumatera pun boleh menggunakan itu. Ya. Itulah konsep madrasah sebagai madrasah rujukan. Ya, maka apatah lagi kalau kawan-kawan yang ada di Ihsan Cendekia ini lebih bagus lagi kalau itu kita sama-sama sharing knowledge-nya di sana. Ya Pak. Ini kan udah ada beberapa program ya Bapak paparkan ya Pak. Kira-kira yang menjadi program andalan gitu Pak, andalan Penmat gitu ya, untuk madrasah kita yang ada di Riau gitu ya, termasuk juga untuk Manicik ya, kira-kira Pak apa Pak? Saya sering
menyampaikan program itu khusus per tingkat. Saya sering menyampaikan kurikulum berbasis pasar. Ketika tingkat MI itu, tingkat madrasah ibtidaiyah Ibtidaiyah. itu apa sih seorang kepala madrasah, apa yang diinginkan oleh orang tuanya, harapan orang tuanya apa. Ketika bisa seorang kepala madrasah bisa menjawab tantangan ataupun keinginan dari orang tua, itulah desain atau dirancang kurikulumnya. Lalu yang kedua, tingkat sanawiyah. Apa sih yang diinginkan oleh harapan orang tua untuk masuk anak-anaknya ke madrasah sanawiyah? Apatah lagi sekarang madrasah di Provinsi Riau ya, menjadi favorit bagi animo masyarakat, tinggi sekali pada hari ini. Kemudian juga di madrasah aliyah juga demikian. Madrasah aliyah itu kan kita ambil salah satunya, orang tua berharapannya untuk mendapatkan anaknya bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi dan penyalurannya di perguruan tinggi yang mereka inginkan. Nah, menu itulah yang kita berikan sebagai kepala madrasah dan beserta guru-guru untuk memberikan layanan terhadap anak didik, maka sehingga terjawab harapannya, bisa terjawab harapan orang tua itu. Itulah programnya sebenarnya. Nah, kalau di bidang itu memang kita sering saya membawa program analisa, program memuhasabah diri, ya program untuk kepala madrasahnya, tetap itu yang saya utamakan. Itu saja. Itu saya tertarik yang terakhir tadi Pak, yang program di MA kan bagaimana madrasah itu bisa melanjutkan peserta didiknya ke perguruan tinggi itu Pak. Ya. Mungkin boleh saya spill kalau man di Cesia ya Pak, khususnya insya Allah kami sudah banyak gitu Pak bisa mengantarkan siswa kita gitu ya ke UGM, ke UI, ke IPB ya, kurang lebih yang kampus-kampus favorit di Indonesia gitu Pak. Ini harapan ke depannya menurut Bapak bagaimana ini? Harapan saya tetap dipertahankan dan ditingkatkan, karena kualitas sebuah lembaga pendidikan itu ketika di tingkat aliyah itu hanya bertanya, siapapun bertanya, apa yang kata kualitas? Mereka bertanya, lulusannya kemana aja? Pasti itu pertanyaan. Alumninya diterima di mana saja? Kalau dia umpamanya, karena anak kita pada generasi pada hari ini kan mencari perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan, dan layanan itulah yang harus disampaikan. Apatah lagi kalau ketika saya menghadiri acara perpisahan kemarin kan sudah saya lihat hampir 100% Manisan JDK ini sudah menghantarkan. Ini wajib dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan lagi. Jadi oleh sebab siapapun ibaratnya yang melanjutkan, ya apalagi kepala madrasah Pak Khalid pada hari ini yang sudah ditetapkan atau dilantik kemarin, ya harus melanjutkan ini, kemudian memberikan layanan yang ibaratnya kalau perlu ditingkatkan. Apa yang dibuat oleh kepala madrasah sebelumnya dilanjutkan. Harapan saya sebagai kepala bidang demikian. Saya yakin itu gimana ya, makanya saya sampaikan, sering saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Kasubdit kurikulum dan evaluasi pada Direktur SKK Kementerian Agama Republik Indonesia. Dia menyampaikan bimbingan counseling itu kalau tingkat aliyah ini bukan lagi bimbingan counseling, bimbingan career. Bimbingan career. Jadi tidak ada kan lagi menyelesaikan masalah-masalah broken home, anak yang cabut, masalah personal problem. Paling-paling dia akan giring anak, mulai di kelas 10 akan giring anak, what's next after finishing studying di madrasah. Ya, what's next, itu lagi sebenarnya. Nah, inilah sebenarnya kita antarkan anak-anak kita itu, sehingga nanti bisa apapun yang kita inginkan, kita tentu sesuai dengan layanan. Nah, ketika pertama ya, wakil kepala bidang kurikulum, apa sih tugasnya? Kalau ibarat kita masak rendang, dia yang memasak rendang itu
yang meramunya ini, yang meramu rempah-rempahnya itu adalah wakil kurikulum. Pak. Ya, sementara setelah rendang ini sudah masak, dia yang ibaratnya dia komunikasi dengan BK. Ini loh Bu, kayaknya asin sedikit, kayaknya apa namanya, kelebihan garam ataupun agak pedas, ada kebanyakan kelapa. Nah, yang meramu ini adalah laporan dari BK ke dia. Nah, yang menyajikan sudah masak bersama-sama disajikan oleh BK dengan wakil kepala bidang humas. Nah, inilah yang sebenarnya bekerja. Jadi BK ini saya tekankan, saya pernah mendapat testimoni di kepala sekolah yang termasuk favorit sampai hari ini di Kota Pekanbaru. Saya melihat kualitas mereka, BK itu memang difungsikan untuk apa sih ramuannya. Jadi ibaratnya ini Bu dibikin, umpamanya Pak di wakil kurikulum yang memasaknya, yang mengaduknya melalui guru-guru. Kemudian yang menyajikan humas, Pak. yang menyajikan ini loh alumni kami, ini rendang sudah masak, kita taruh di atas meja siapa? Ada yang UGM ambil, ada yang apa diambilnya. Itulah bagaimana wakil kurikulum, bagaimana kerjasama BK, bagaimana BK ini sangat ujung tombak. Kemudian bagaimana kerja siapa ya wakil kepala bidang humas. Dan orang bertiga ini sangat sinkronisasi dan kolaborasi. Bagaimana mengantarkan madrasah ini lebih ke jenjang lebih yang bagus. Nah, tinggal kepala madrasah melihat konsep itu. Oh iya, tinggal yang pengawasan. Itu yang katakan ibarat manajemen yang seluruh. Dan guru-guru berikan layanan. Oh ini kekurangan kita. Setiap akhir umpamanya penyaluran tahun pelajaran baru itu, dievaluasi, suruh umpamanya BK itu presentasi di hadapan majelis guru. Penyaluran anak kita pada tahun ini apapun bentuk, walaupun sudah sudah dapat kan, tapi wajib hukumnya bagi humas dan BK itu berpresentasi di hadapan majelis guru untuk di mana kelemahan kita, kenapa anak ini tidak bisa diterima sini, kenapa anak ini tidak bisa diterima sini, dan alhamdulillah sesuai dengan impiannya, dan kurva itu sesuai harapan anak itu dijawab di sana. Nah inilah sebenarnya di muhasabah, di evaluasi. Anak kita tahun ini jadi sudah mendapat potret dia di kelas 10 umpamanya pada hari ini sudah terdeteksi oleh BK dengan angket anak dengan orang tuanya, anak saya mau ke sini, anak kita bapak dan ibu tahun ini akan menambah kesekian, mereka pilih ini, mereka pilih ini, jadi dari dini kita antar mereka, jadi gotong royong itu. Kalau kita ini bisa melaksanakan ini, insya Allah luar biasa. Makanya itulah kadang-kadang saya dulu berpedoman, saya dulu ada guru BK yang namanya Ibu Rini namanya, di yang bertugas di Mandiri Cendekia Serpong. Sekarang sudah dia guru dari dinas, tapi dia sekarang sudah misbar lagi ke tempat dia, sudah kembali lagi dia. Nah inilah pengalaman-pengalaman kepala madrasah, karena orang itu berkualitas madrasahnya, orang akan tahu, cari dulu kenapa dia kualitas, apa yang berkualitas, alumninya diterima sesuai dengan harapan orang tua di perguruan tinggi, apatah lagi perguruan tinggi favorit yang diinginkan oleh anak. Nggak ada lainnya pada itu. Kalau tingkat aliyah, saya kira itu penguatan saya. Lanjut. Jadi kesimpulannya dapat kita tarik kolaborasi dan elaborasi. Sangat kolaborasi dan elaborasi. Itulah yang membutuhkan. Kemudian kita memang sebagai pimpinan harus memberikan layanan. Layanannya gimana? Sesuai dengan kapasitas atau kemampuan di lembaga kita PTAPP. Ini pembahasan yang menarik ya Pak. Ini ya, bisa dikatakan tips dan trik rahasia gitu. Ya, mengembangkan madrasah khususnya aliyah tadi Pak ya. Iya, aliyah. Jadi apalagi
insan cendekia ini rebutan oleh orang. Jangan takut. Saya evaluasi umpamanya kalau dia berapa satu kelas sekarang? 24. 24. Berapa rombel? Kita kelas 10-nya ada 4 rombel. Dianalisa 4 rombel. Dianalisa nanti dengan siapa? Dengan dengan guru. Berapa guru kita jumlahnya, dan berapa pula ibaratnya ketika kita ingin menerima lebih. Mana tahu kan itu ingin lebih. Tidak cukup nanti mana tahu, kita juga kondisikan juga. Kemudian juga kualitas. Satu kata ibaratnya nanti yang saya ingin sampaikan, insan cendekia ini sudah bagus kok. Sudah bagus. Kalau infrastruktur saya tidak ragukan lagi. Kalau kualitas guru nggak saya ragukan lagi. Kemudian lomba nggak saya ragukan lagi. Tapi yang kemarin ini kan itu lomba nggak saya ragukan lagi. Tinggal aja lagi bagaimana berkiprahnya secara nasional. Jangan regional lagi. Kalau bisa saya pinginnya insan cendekia Siak ini coba terobos nanti ke luar negeri lah. Ke luar negeri alumni-alumninya. Anaknya spiritualnya mantap, bahasanya bagus, sainsnya, otaknya juga mantap. Nah artinya Bapak, umpamanya ketika ada yang keluar negeri, ada di mana? Udah ada di Turki kan Pak? Alhamdulillah Turki. Kalau bisa di NTU itu, dan yang teknologi university itu di Singapura, kalau bisa itu sampai, itu barometernya juga. Karena saya melihat kita global, tapi memang kesiapan orang tua untuk mengantarkan anak ke luar negeri itu saja. Jadi memang selagi-lagi kerjanya BK, itu saja, mengantar BK. Maka kalau dalam satu madrasah kalau BK-nya enggak bekerja, enggak dikasih kewenangan untuk masuk ke setiap kelas rombel itu di kelas 10, bagaimana kita ingin menggiring anak? Harapan orang tua masukkan anak ke IC. Bagaimana layanan BK? Bagaimana membuat mindset dari anak kelas 10 itu sehingga ada di saya itu perguruan tinggi yang setuju. Mereka sudah kebanyakan, oh tuh UGM, fakultas fakultas teknik perminyakan. ITB sudah nampak deh. Kemudian di ITS dan nampak. Saya keluar negeri NTU. Jadi mereka siapa yang membuat membawa anak itu untuk maju? Pengaruh dari orang tua, pengaruh dari BK. Maka BK itu sangat dibutuhkan, kemudian nanti barulah diramu melalui ilmunya oleh guru-guru kita. Saya kira itu Pak, untuk menuju kualitas itu. Barometernya adalah sejauh mana, berapa banyak anak kita diterima di perguruan tinggi. Alhamdulillah, insan cendekia Siak ini betul-betul sudah menunjukkan itu. Saya terima kasih itu. Ya, jadi kedepannya nih Pak, di tahun 2024 rencana Bapak program apa gitu yang bisa kita buat? Rencana saya melanjutkan BIMTEK dia. Karena kita alhamdulillah kemarin di Riau ini termasuk di ajang nasional. Kalau maaf cerita, bukan KSM itu saja. KSM itu ibaratnya pestanya Kementerian Agama, akademiknya. Seluruh mata melihat ke sana. Alhamdulillah kita peringkat kelima nasional. Setelah Banten ada Serpong di sana. Ya kan? Setelah Banten, kemudian Jawa Timur itu madrasahnya kan wajar kan. Kemudian Jawa Tengah, Lampung, Riau, kita 65 besar. Ya, kalau di berkiprahlah kita di nasional itu terkait dengan itu, tapi kualitasnya nampak. Saya kira itu. Jadi kalau saya lihat tuh ada peningkatan kita Pak ya. Sangat 3 digit lah meningkatnya. Tahun lalu itu di peringkat 8, tahun ini di peringkat 5. Ya. Kalau bisa masuk 3 besar kita Pak ya. Berazam mudah-mudahan di tahun depan. KSM tahun depan itu insya Allah akan dilaksanakan di Maluku Utara, Ternate, Maluku Utara. Persiapkan anak-anak kita yang terbaik itu.
Siap, Pak. Insyaallah. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak. Pesan Bapak lah untuk para generasi muda ya, khususnya untuk anak-anak kita di madrasah. Ya. Kedepannya bagaimana ini Pak? Kalau saya berpesan, ini kan boarding mereka. Memang anak-anak yang boarding ini kita butuh mengawal ya. Iya, Pak. Memimpin, memanage boarding ini sama dengan memimpin sebuah sekolah, sebuah madrasah. Artinya ada dua pimpinan, kepala madrasah dan kepala asrama. Problematik yang akan timbul di generasi ini, pertama, ketika mereka masuk ke sini, mereka hanya melihat dengan kulitnya. Ketika mereka masuk, mereka tentu dia beradaptasi di tahun pertama, kemudian bagaimana mereka digiring, dan itu semuanya berpangku tangan kita. Tidak ada lagi kita ingin mendengar yang bukan-bukan anak-anak selama kan gitu. Hanya satu kata untuk mereka, kemana sih mereka akan melanjutkan studinya setelah ini. Itu saja. Kalau perlu nih Pak, kemanakah saya? Tulis besar-besar dia itu. Setelah mandi jadi kemanakah saya? Kalau perlu setiap dia hari, ibaratnya dipampang di depan bangunan kelas RKB di bawah itu, dibuat setelah ini kemanakah saya? Perguruan tinggi maksudnya. Tiap hari dia baca. Tiap hari dia baca. Karena ketika mereka baca dan oh iya juga, sesuai dengan visi saya, sesuai dengan visi orang tua, sesuai dengan keinginan madrasah kita, mereka akan dengar. Jadi mereka tidak ada lagi ada ajangnya yang hura-hura, waktunya beneficial seluruhnya, bermanfaat. Itu aja. Jadi kita simpulkan Pak ya. Jadi kedepannya anak-anak ini sudah tahu gitu ya Pak ya. Tahu. Saya mau ke sini. Ini yang harus saya lakukan Iya, gitu, Pak ya. Iya. Oke, sudah panjang kita cerita Pak ya. Bapak juga sudah memberikan banyak sekali program-program yang luar biasa dirasakan. Kalau saya nilai hampir dirasakan oleh seluruh madrasah yang ada di Riau. Oke, so. Satu kata Pak untuk Manti Cesia. Berkualitas ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Insan Cendekia ya, kita sudah podcast bicara-bicara ringan dengan Pak Kabid ya. Banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan ya, bisa kita ambil ilmu yang sangat luar biasa ya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.